Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulima Indrasara Purnama Putri dari Prodi Perbankan Syariah kelas A, nomor absen 28, NIM 93420320. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ad-dararu yuzalu. 2. Kaidah cabang ad-dararu yuzalu. Ketiga, penerapan kaidah ad-dararu yuzalu. Pengertian ad-dararu yuzalu. Arti dari kaidah ad-dararu yuzalu adalah kemudorotan atau kesulitan yang harus dihilangkan. Jadi, kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idror atau tindak menyakiti, baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain. Kaidah cabang ad-dararu yuzalu. Kaidah pertama, kemadharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemadharatan yang lain, baik yang bersifat umum maupun terbatas. Maksud kaidah ini adalah kemadharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemadharatan yang lain yang sebanding dengan keadaannya. Contoh, seorang dokter tidak boleh melakukan donor darah dari satu orang ke orang lain jika hal itu menyebabkan si pendonor menderita sakit lebih parah dari yang menerima donor. Kaidah kedua, mudharat yang bersifat terbatas harus ditanggung demi mencegah mudharat yang bersifat umum. Contohnya, pembunuhan perempuan dan anak-anak muslim di dalam kondisi perang apabila mereka dijadikan tameng oleh pihak musuh. Pembatasan bahkan pencabutan wewenang seorang dokter yang tidak cakap yang dapat mengakibatkan malpraktik dan membahayakan orang banyak, serta penghancuran dinding yang menjorok ke jalan umum yang membahayakan arus lalu lintas jika tidak segera direnovasi, sebab faktor bahaya harus dihilangkan atau dihapuskan. Kaidah ketiga, diambil mudharat yang lebih ringan di antara dua mudharat. Artinya, apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan satu tindakan bahaya lainnya, dan salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar daripada yang lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Kaidah keempat, menolak mafsadah atau kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaidah kelima, kebutuhan dapat menempati posisi darurat baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketiga, penerapan kaidah ad-dararu yuzalu. Yang pertama, khiyar. Dengan segala jenis ini dan bentuknya ditetapkan syara' untuk menghilangkan bahaya atau mudharat. Khiyar syart dalam transaksi jual beli misalnya menghilangkan kemungkinan terjadinya bahaya kerugian pada orang yang belum berpengalaman dalam transaksi jual beli sehingga rentan menjadi korban penipuan. Sementara khiyar ru'yah menghilangkan unsur kerugian dari kondisi barang yang tidak sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan pada saat transaksi dan tidak akan diterima pembeli seandainya melihat barang yang dijual tersebut pada saat transaksi. Sedangkan khiyar aib unsur menghilangkan bahaya kerugian. Yang kedua, al-hijr, pembatasan wewenang dalam mentasarrufkan hak milik, mempunyai faktor yang melatar belakanginya, di antaranya si pemilik masih anak-anak, gila, dan idiot. Mekanisme al-hijr yang ditetapkan pada mereka sesungguhnya diberlakukan untuk memelihara kemaslahatan mereka sesungguhnya mereka sendiri dan menghindari bahaya pengeksploitasian mereka. Mekanisme al-hijr juga diberlakukan bagi orang yang terlilit banyak hutang sebab itu melindungi hak orang-orang yang berpiutang. Di sini orang yang berutang dilarang membelanjakan atau mempergunakan hartanya agar hak orang lain tidak hilang. Yang ketiga, syuf'ah, hak membeli pertama, ditetapkan sebagai milik partner kongsian atau asyirk untuk menghindari bahaya pembagian barang kongsian. Dalam serikat membuat usaha, syuf'ah adalah hak yang dimiliki oleh salah seorang anggota serikat untuk membeli saham dari anggota serikat yang lain yang ingin keluar dari serikat tersebut untuk menghindari usaha tersebut bangkrut dengan nilai kompensasi
yang telah disepakati. Yang keempat, kisos. Dalam konteks jiwa dan hudud diisyaratkan untuk menepis bahaya menyeluruh dari masyarakat dan memelihara kelima prinsip umum yang bersifat primar atau daruriyat, yaitu memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan kisos dalam konteks selain jiwa ditetapkan untuk menyingkirkan unsur bahaya dari pihak korban tindak kejahatan dengan mengobati rasa dendamnya terhadap orang yang melanggar haknya sesuai dengan watak alamiah manusia. Dari sisi lain, pelaku kejahatan pun terlindungi dengan mekanisme kisos ini dari tindak balas dendam yang lebih hebat dari pihak korban. Pensyariatan kisos juga menjadi keamanan dan stabilitas masyarakat. Yang kelima, demi menjaga kemaslahatan umum, maka diisyaratkan berbagai bentuk hukuman takzir guna mencegah bahaya sosial maupun bahaya individual, baik sebagai tindakan preventif atau represif dengan cara mungkin dapat menghilangkan bahaya bagi pihak korban ataupun menghapus pengaruh yang timbul dalam bentuk hukuman yang setimpal. Yang keenam, pembatasan limitasi. Kebebasan manusia dalam menggunakan hak utilitasnya, kepemilikannya, ataupun tasarrufnya pada hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya yang mengerikan dengan segala cara jika ia memang benar-benar terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.